Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi an'amana bini'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di Jumat ini dan seterusnya saja, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa, takut kepada Allah. Lalu kita mengerjakan perintah-perintah Allah. Apapun perintahnya kita kerjakan, dan kita meninggalkan apa yang Allah larang kepada kita. Bersyukur kita, alhamdulillah, sampai hari Jumat yang berkah ini Allah masih beri nikmat. Tidak satu pun di antara kita yang ada di sini yang tidak mendapatkan nikmat. Semua kita dapat nikmat. Maka jangan ada perasaan dan pikiran di pikiran masing-masing, pribadi masing-masing, saya tidak dapat nikmat. Semua Allah berikan kita kesehatan, alhamdulillah. Allah berikan kita keberanian, syukurillah. Allah berikan kita keimanan, inilah yang paling baik. Allah masih hidupkan kita, roh masih di badan ini. Betapa banyak orang sudah dipanggil duluan, innalillah, kita masih hidup. Dan banyak lagi kalau dihitung-hitung nikmat itu, kadang-kadang tidak sanggup kita, bahkan pasti kita tidak sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah beri kepada kita. Salawat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua yang ada di sini Masjid Al-Hidayah ini, juga keluarga kita yang beriman, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kalau kita melihat seluruh orang-orang yang soleh, baik dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ayub, Nabi Isa, bahkan Nabi yang tidak 25 Nabi, maksud saya tidak 25 Nabi dan Rasul, tapi dia Nabi juga, Nabi Sis, anaknya Nabi Adam,
Nabi Khidir, Nabi Daniel, Nabi Uzair, banyak nabi-nabi. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah bersifat sama. Apa sifat mereka? Sifat mereka adalah siddiq. Ialah bersikap jujur. Baik dalam perbuatan mereka jujur, perbuatan mereka jujur, dari hati mereka pun adalah terasa oleh umat membawa kejujuran. Makanya dalam surat At-Taubah dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Aku berlindung kepada Allah, berlindung kepada bangunan akan roboh, berlindung kepada orang tua bakal mati, berlindung kepada bos, kepala desa, jenderal, preman, semuanya juga akan habis. Tapi berlindung kepada Allah, ini yang sebetul-betulnya, dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang percaya, beriman dia di hatinya, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Setelah itu apa? Wa kunu ma'as shadiqin. Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang shadiq, jujur. Jangan kamu bersama orang-orang yang pendusta atau bohong. Kita semua di sini tidak ada yang mau dibohongi. Tidak mau dibohongi oleh teman dekat. Tidak mau dibohongi oleh telepon, misalnya ada yang ingin mengasih hadiah. Bapak akan dapat hadiah, rupanya bohong. SMS masuk, bohong. Telepon masuk, bohong. Iming-iming undian ini, bohong. Janji-janji dari anggota dewan, kepala desa, bohong. Semua kita tidak mau dibohongi. Orang pembohong sendiri, dia juga nggak mau dibohongi oleh anggotanya. Ini berarti tancapan yang pertama pada diri orang kalau dia mau jadi manusia itu adalah dia mesti bersih. Maksud saya, dia benar dalam keadaan jujur. Saya mengatakan bahwa tenang hati kita kalau kita jujur. Seorang yang jujur, dia misalnya seorang guru jujur, dia sedang sakit, maka dia katakan kepada mahasiswanya, kepada siswanya, saya sedang sakit, saya nggak bisa mengasih ilmu lama. Tapi kalau dipaksa bisa jadi tumbang ketika ngajar. Penceramah juga begitu. Saya sedang lemah, kurang tidur. Kalau dia jujur, dimaklumi, insya Allah akan tenang bawaannya, tidak akan terpaksa kehidupannya. Ini maksud saya, semua hal dibutuhkan kejujuran, transparan. Makanya dalam hadis tersebut dikatakan, alaikum bisidqi, hendaklah kalian itu bisidqi, bersikap benar atau jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Jujur itu mengarah kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Lah kalau orang sudah baik, itu tentu makomnya, tempatnya adalah surganya Allah. Iyyakum wal kazib. Hati-hatilah terhadap bohong.
Fa innal kaziba yahdi ilal, kebohongan ini akan mengarahkan kepada keburukan, dan keburukan yahdi ilan nar, akan mengarah kita kepada nerakanya Allah. Banyak macam-macam kejujuran. Pertama, jujur dalam niat, artinya seorang terdorong berbuat dengan dorongan dari Allah. Yang kedua, jujur dalam ucapan, orang berkata sesuai apa yang ia ketahui. Kalau ditanya misalnya di mana alamat, ya kalau dia nggak tahu bilang saja nggak tahu. Kalau ditanya misalnya berapa harganya, ya kalau nggak tahu bilang saja nggak tahu. Yang ketiga, jujur dalam perilaku, orang yang berbuat dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang ada dalam batinnya. Kemudian jujur dalam janji, tepat janji. Janji itu adalah hutang. Yang berikutnya adalah jujur sesuai kenyataan. Kalau dia misalnya melihat anaknya maling, ya dia tetap mengatakan anak saya memang mencuri. Jangan menutupi kebohongan. Ini tidak akan menimbulkan ketenangan. Apa ganjarannya bagi kita orang yang berbuat kebaikan? Pertama, tentu kita masuk surga. Yang kedua, wa kunu ma'as-shodiqin, kita akan bersama orang-orang yang sodik, dekat dengan para nabi. Tadi sudah saya katakan seluruh para nabi itu jujur. Ketiga, hati kita tentram. Orang kalau udah berbuat maksiat, nampak ada yang berseragam coklat, maksud saya polisi, tentu gelisah. Orang yang lagi narkoba, nampak bunyi sirine, segelisah. Orang yang misalnya dirazia nggak bawa KTP, STNK, SIM, tentu gelisah. Tapi kalau semuanya udah oke-oke saja, tentu tenang. Keempat, menaikkan derajat. Makanya pernah dulu bos mengetes karyawannya dengan memberikan biji, padahal biji itu dari plastik. Kemudian beberapa bulan ada yang mengatakan bahwasanya tumbuhan kami sudah tumbuh, padahal dia tidak menanam dari biji plastik itu. Ada satu orang yang tetap, mana tumbuhan kamu? Kata bosnya, saya tidak mungkin menumbuhkan tumbuhan, sedangkan biji itu adalah bos kasih dari plastik. Akhirnya karena dites kejujuran tersebut, dia yang diangkat jadi manajer. Kadang-kadang kan kita ingin menampilkan yang lebih baik di depan atasan kita, ternyata kita rupanya dites kejujurannya. Banyak kalau orang-orang dulu begitu. Karyawan-karyawan di UIR kadang-kadang dicoba ditaruh uang, jujur enggak petugas security-nya, mau diambilnya atau enggak, padahal diuji oleh pendiri-pendiri UIR. Kalau dia tidak ambil, berarti memang termasuk jujur, bisa kerja di UIR. Gaya-gaya seperti ini mestinya kita harus terapkan supaya kita juga bisa meningkatkan, menaikkan derajat orang lain dengan kejujurannya. Yang terakhir, tentulah setiap orang yang jujur datang berkah Allah. Setiap orang yang dusta datang murka Allah. Mudah-mudahan banyaklah pejabat-pejabat kita yang ada di Riau ini tidak lagi kena KPK, jaksa, ataupun kena tangkap gara-gara dia mencuri. Jujur, semuanya, semua kita akan mendapat impasnya, dan Allah pasti tidak akan menurunkan bencana kalau kita semua jujur. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.